Oh ya guys, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau kasih tahu ke kalian kalau Fake Architect sekarang ini sudah ada toko resminya. Kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia, kalian bisa ketik Fake Architect Store seperti ini ya. Nah, di toko kita itu menjual banyak sekali dekorasi hingga bahan-bahan tukang. Bahkan material-material seperti gantungan, meteran, palu, paku, mata bor, hingga rumput sintetis, figura-figura itu semuanya ada kita jual di sana. Nah, setelah ini yang akan masuk di toko kami segera ini adalah wallpaper finish stiker hijang pot bunga. Dan Fake Architect Store juga membuka kesempatan buat kalian para pengrajin maupun UMKM yang memiliki barang atau produk yang bisa dibilang serempetan dengan konten-konten kita seperti berhubungan dengan rumah dan juga arsitek. Kita membuka kesempatan untuk kalian semua untuk bisa berbisnis di Fake Architect Store. Kalian juga bisa mengirimkan portofolio dan produk kalian kepada kami. Kalian bisa hubungin kami semua di official Instagram kami fake.architect. Kalian bisa pencet link di deskripsi. Oke, saya tunggu kalian. Oke guys, ya saya kemarin tuh sempat riset di searchingnya YouTube Fake Architect. Ternyata Fake Architect itu banyak kata kuncinya yang dicari sama beberapa penonton. Banyak yang mencari tuh Fake Architect lantai kayu. Mungkin identiknya memang Fake Architect ini daily kontennya itu kita mengupload tentang material lantai kayu. Kita akan belajar, sama-sama belajar bagaimana sih cara menghitung kebutuhan material lantai kayu yang benar biar nggak salah-salah, biar barangnya itu bisa tepat, akurat. Jadi kalau kalian itu mau beli satu box atau mau beli eceran, itu ada rumusnya. Rumusnya ini yang banyak orang nggak ngerti. Cuman kalian nggak usah takut karena rumus ini nggak hanya bisa digunakan di material lantai kayu, tapi bisa di banyak produk di luar atau selain material lantai kayu. Rumus itu yang akan saya jelasin di video kali ini. Kalian bisa siapkan juga kalkulator atau mungkin mau buka coret-coretan, silahkan. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya, let's go! Di meja saya ini kosong, cuman ada satu HP karena saya menggunakan kalkulator handphone. Buat kalian semua yang harus dicatat dan harus diingat bahwa setiap material atau setiap brand lantai kayu itu memiliki ukuran meter persegi yang berbeda. Entah itu mau material SPC, vinil, lalu laminate, itu materialnya tuh satu boxnya tuh ukurannya beda-beda. Ini juga informasi buat kita semua bahwa kalian tuh jangan terpaku dengan harga box yang murah. Mengapa? Ada juga yang jual harga box, ada juga yang jualnya tuh harga meter persegi. Dikiranya harga meter persegi itu sama dengan harga box, itu beda. Jadi katakanlah material dengan brand A, satu boxnya brand A itu sama dengan 3 meter persegi. Berbeda dengan brand B yang satu boxnya itu sama dengan 2,5 meter persegi. Selain kalian jangan tertipu harga box, walaupun harga meter perseginya katakanlah 100.000, brand A itu ketemunya 300.000 karena 100.000 per meter dikalikan 3 sama dengan 300.000. Nah, sedangkan brand B sama-sama 100.000 nih, tapi dia 2,5. Nah, akhirnya 2,5 meter persegi dikali 100.000 sama dengan 250. Secara harga box terlihat lebih murah brand B. Pada kenyataannya harga per meter perseginya itu sama aja, sama-sama 100.000 per meter persegi. Jadi kalian harus ngecek dulu kalau ke toko bangunan atau ke beberapa toko-toko online. Kalian tuh harus bertanya harga per meter perseginya ini berapa sih? Itu adalah patokan paling akurat. Jangan ngitung dari harga box, itu nggak bisa dijadikan patokan. Karena contoh gini ya, brand lantai kayu SPC, kita ngomong 2 brand aja, ukurannya tuh ada yang 2,196, ada yang ukurannya tuh 2,5, ada yang ukurannya 1,8. Nah, itu kalau kalian mintanya harga box, pasti nggak karu-karuan. Yuk, sekarang kita mulai bagaimana cara menghitung kebutuhan material. Apa aja sih yang kalian harus siapkan datanya? Pertama itu kalian harus tahu luas ruangan kalian yang mau dipasang material lantai kayu. Contoh, kalian itu pengen satu rumah full. Nah, ukurannya berapa meter persegi? Luasnya. Kalau misal kata 2 lantai, ya lantai 1 sama lantai 2 berapa? Dan harus dipastikan berapa meter persegi luas ruangan kalian. Itu pertama adalah luas ruangan. Yang kedua, kalian harus menentukan kalian mau menggunakan material apa. Mau SPC,
besi, mau vinil, atau mau laminate, atau mau material apa terserah, wis. Lalu kalian juga harus tahu satu boxnya itu berapa meter persegi. Contoh kayak gini, saya butuh 10, lalu saya menggunakan material yang ukurannya 2,5. Saya harus beli berapa box? Nah, itu 10 dibagi 2,5. Ketemunya sama dengan 4 box, kurang lebih seperti itu. 4 box itu belum termasuk menghitung sampah. Kita harus tahu betul bahwa material itu ada namanya potongan. Jadi misal kata nih, masang dari ujung ke ujung, itu kan ada yang dipotong tuh. Nah, yang dipotong itu sisa potongannya tuh pasti kebuang, nggak bisa kepake. Kalau kalian tidak memperhitungkan sampahnya, pasti kurang barangnya. Jadi kalau misal kata 10 meter persegi nih, lalu satu boxnya tuh 2,5, kalian harus menghitung spare. Spare ini apa? Itu cadangan. Cadangannya ini berapa? Kalau ukurannya ya satu box cukup, bener itu satu box. Kalau kebutuhannya itu 300 meter persegi, 500 meter persegi, berapa? Bagaimana cara ngitung sampahnya? Jadi kalau material lantai kayu, kalau dipasang, disusun, itu ketemu luas berapa? Kalian harus tahu. Rumusnya adalah luas ruangan dibagi luas material dibagi 0,95. 0,95 ini apa? 0,95 ini adalah waste atau cara menghitung sampah. Sebelum lebih lanjut, lebih detail ya, tadi kalian sudah dapat nih angkanya adalah 0,95. Itu untuk menghitung kebutuhan khusus untuk brick atau susunan tangga. Susunan tangga itu jadi ada 1, ada 2, ada 3 kayak gitu. Jadi dia trapping, 3 susun begitulah ya. Itu yang biasanya digunakan untuk metode pemasangan lantai kayu. Lalu bagaimana dengan cara pemasangan herringbone? Lalu bagaimana dengan cara pemasangan chevron? Herringbone dan chevron itu memiliki sampah yang lebih banyak. Herringbone itu membutuhkan waste sekitar 10%, dan chevron itu yang paling banyak membutuhkan waste sekitar 15%. Rumusnya apa aja? Ini rumusnya. Luas ruangan dibagi dengan luas material dibagi dengan 0,95 untuk yang material susunan bata. Untuk yang material herringbone, luas ruangan dibagi luas material dibagi 0,9. Karena itu adalah 10%. Lalu yang chevron itu luas ruangan dibagi dengan luas material dibagi 0,85, itu untuk pemasangan chevron. Oke, sekarang saatnya kita untuk belajar menghitung. Kalian tadi sudah siapkan kalkulator apa belum? Karena kita akan mulai belajar menghitung kebutuhan. Sama, saya juga akan siapkan kalkulator dari handphone. Kita anggap nih, satu lantai rumah full berada di 70 meter persegi. 70 nih, 70 ya. Lalu dibagi, andai kata menggunakan barang dengan ukuran 2,5 biar gampang. Nah, ketemunya adalah 28 box. Ini belum termasuk waste. Tinggal nih, kalian mau pasang model apa? Mau pasang model herringbone, mau pasang model bata, atau mau pasang model chevron. Contoh ya, mau pemasangan model bata, itu dibagi 0,95. 0,95. Ketemunya adalah 29,47 xxx. Ini berarti yang dibutuhkan adalah 29 box plus setengah box, dimana kalian harus membelinya tuh utuh satu box, tidak bisa eceran. Itu kalian harus belinya 30 box. Jadi dari 28 box plus 2 box, 2 boxnya ini adalah spare. Begitu. Kita coba dengan ukuran yang sama, kita pemasangan model herringbone. 70 dibagi 2,5 dibagi 0,9. Oke, ketemunya adalah 31,11 sekian. Berarti kalian harus beli 32 box. Kok bisa lebih banyak? Kenapa? Herringbone itu pemasangannya tuh kan seperti segitiga-segitiga gini, tapi dia tetap menggunakan sudut siku-siku dari produk materialnya. Di bagian pinggirnya itu banyak dipotong-potong. Karena itulah potongan-potongan itu yang tidak bisa digunakan kembali. Itu sebabnya potongannya itu yang menyebabkan sampahnya lebih banyak. Bagaimana dengan chevron? 70 dibagi 2,5 dibagi 0,85. Ketemunya adalah 32,9 sekian. Berarti kalian harus membeli 33 box. Berarti kalian harus ada cadangan sekitar 5 box lagi. Lah kok lebih banyak? Kenapa? Ingat, chevron. Chevron itu pemasangan lantai kayunya menggunakan sudut lancip. Bagian sudut kanan kirinya itu harus dipotong miring 45 derajat atau 60, terserah. Sisi satunya itu juga harus dipotong dengan arah yang berlawanan. Karena ini chevron, sudut siku-siku dan miringnya itu
berbeda. Jadi harus punya dua sudut lancip yang beda. Nggak bisa kalau sama semua pasti nggak akan ketemu. Biar kalian tuh juga bisa nangkep ketika dibalik begini, itu satunya miring begini, satunya miring begini. Lalu bagaimana jadinya kalau rumahnya itu besar atau mau dipakai untuk kebutuhan kantor? Katakanlah ukurannya itu di 500 meter persegi dibagi 2,5. Ini kan kebutuhannya sekitar 200 box. 200 box ini kalau kalian tuh nggak ngasih spare, nah itu bagaimana? Dibagi 0,95. Berarti kebutuhannya adalah 210 sekian. Berarti kalian harus membeli 211 box. Jadi fungsinya rumus ini sangat penting dan kalian bisa catat rumusnya. Tadi kalian sudah saya suruh capture. Jadi ada luas ruangan dibagi luas material dibagi rumusnya sesuai dengan pola pemasangan. Kalau yang bata 5%, herringbone 10%, chevron 15%. Sekarang saatnya saya untuk menjelaskan untuk bagaimana sih cara menghitung kebutuhan material di luar lantai kayu. Contohlah ambil kata keramik. Keramik yang besar-besar yang ukuran 60-60 itu kan isinya satu boxnya itu 1,44 meter persegi. Rumusnya sama. Luas ruangan dibagi 1,44 dibagi 0,95. Ketemu berapa dusnya? Andai kata 100 meter persegi dibagi 1,44 dibagi 0,95. Nah, kalian ketemunya 73,09. 09 ini tidak bisa dibulatkan kemana-mana. Jadi kalian harus membeli 74 box, begitu ya. Lalu bagaimana Kak? Misal kata materialnya ini eceran, kan ada nih vinyl stiker yang eceran. Sama aja, kalian harus tahu satu lembarnya itu luasnya berapa. Biasanya kalau ukuran satu lembarnya vinyl stiker itu 91,4 cm. Ngitungnya gini, 0,914 dikalikan katakanlah 15 cm gitu ya. 0,914 dikali 0,15. Ketemunya adalah 0,1371. Lalu ruangan kalian itu katakanlah ya 20 meter persegi. 20 dibagi 0,1371 dibagi 0,95. Kalian harus membeli 153,5 sama dengan 154 lembar. Lalu bagaimana Kak untuk kebutuhan cat? Kalian tanyakan sama orang catnya. Ini kalau satu kale bisa untuk berapa meter persegi? Biasanya sih beberapa tukang tuh tahu. Kalau wall foam bagaimana? Nih satu rumus lagi ya. Wall foam itu kebanyakan ukurannya adalah 77 cm dikali 70 cm. Sama 0,77 dikali 0,7. Hitung dulu satu lembarnya itu luasnya berapa. Begitu ketemu 0,539, luas dinding dibagi 0,539 dibagi 0,95. Gampang. Jadi itu adalah rumus yang paling mujarab biar kalian itu mau end user, mau customer, mau interior, mau kontraktor, itu udah nggak salah lagi ngitung. Bukan lagi diprediksi, tapi ada yang akurat, yaitu tadi angkanya. Dan bisa kalian pakai di semua jenis material, termasuk apapun di luar lantai kayu juga bisa. Sekarang kita sudah tahu nih cara menghitung kebutuhan material. Min, Om, Kak, itu bagaimana caranya kita ngitung luas ruangan? Apalagi kalau segitiga, ruangannya tuh ada yang lingkaran, melengkung, kotak-kotak, oval, dan lain sebagainya. Jika kalian memang ada pertanyaan itu, kalian pengen saya membahas bagaimana sih cara menghitung yang cepat, termasuk cara menghitung tangga, cara menghitung kebutuhan di tembok, yang temboknya miring-miring, nah cara menghitung kebutuhan lantai kayu, termasuk sampai ke harganya. Kalau kalian memang mau, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar mau yang mana duluan, karena kita akan upload segera sesuai dengan requestan kalian. Kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung aja juga tulis di kolom komen. Oke? Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Thank you. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.